Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait klasifikasi dan konflik kepentingan. Klasifikasi merupakan kemampuan untuk mengelompokkan data atau informasi berdasarkan kriteria tertentu secara tepat. Dalam konteks analisis bisnis atau akuntansi manajemen, klasifikasi sangat penting karena membantu perusahaan memahami data yang secara lebih sistematis dan memudahkan proses pengambilan keputusan. Contohnya adalah klasifikasi biaya, aktivitas, maupun pelanggan. Dengan melakukan klasifikasi yang tepat, perusahaan dapat menganalisis informasi dengan lebih akurat dan menentukan strategi yang lebih efektif. Selain itu, dalam proses analisis dan pengambilan keputusan juga perlu memperhatikan adanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan merupakan kondisi ketika kepentingan pribadi dapat mempengaruhi keputusan profesional seseorang. Jika konflik kepentingan terjadi, maka yang diambil maka keputusan yang diambil berpotensi menjadi tidak objektif dan dapat merugikan organisasi. Oleh karena itu, penting bagi pihak manajemen untuk menjaga objektivitas dalam melakukan klasifikasi data, serta menghindari konflik kepentingan agar keputusan yang dihasilkan tetap akurat dan dapat dipercaya oleh para stakeholder. Pertama-tama kita perlu memahami dulu terkait apa itu kerangka konseptual dalam akuntansi. Jadi, kerangka konseptual ini bukan secara akuntansi itu sendiri, seperti PSAK atau IFRS, namun kerangka ini merupakan sistem dasar atau fondasi teoritis yang menjadi acuan utama. Nah, kerangka ini memiliki dua fungsi. Yang pertama menjadi pedoman bagi Dewan Standar dalam menyusun standar akuntansi, dan yang kedua menjadi pegangan bagi seorang akuntan perusahaan ketika menghadapi transaksi baru yang belum diatur secara spesifik oleh standar. Lalu, apa sih tujuan utama dari semua ini? Jadi, tujuannya itu menyediakan informasi finansial yang bermanfaat. Informasi ini seperti pada slide ini dijelaskan ditujukan untuk pengguna utama laporan keuangan, yaitu investor, kreditur, dan pemberi pinjaman lainnya. Nah, ketika orang ini tuh membutuhkan informasi tersebut untuk mengambil keputusan ekonomi seperti membeli, menjual, atau menahan suatu investasi. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan itu, kerangka konseptual ini membangun dua pilar utama yang saling memiliki keterkaitan. Nah, untuk pilar pertama yaitu karakteristik kualitatif. Ini adalah kualitas yang harus dimiliki oleh informasi akuntansi supaya bisa bermanfaat. Ada dua tingkat. Yang pertama itu fundamental, di mana informasi harus relevan. Relevan ini dimaksud bisa mempengaruhi suatu keputusan, dan informasi juga harus representasi tepat, di mana informasi itu jujur menggambarkan realitas ekonomi yang ada. Selanjutnya, peningkat kualitas pendukung seperti dapat dibandingkan antar perusahaan, tepat waktu, dan dapat dipahami. Untuk pilar kedua yaitu elemen laporan keuangan, bahan baku yang menyusun laporan. Kerangka konseptual mendefinisikan dengan jelas apa itu aset, kewajiban, ekuitas, serta pendapatan dan beban. Nah,
Definisi ini penting agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama atas laporan keuangan. Jadi saya akan menjelaskan tentang laporan-laporan dalam pelaporan keuangan. Jadi selain laporan keuangan utama, pelaporan keuangan juga dapat mencakup laporan lain yang mendukung informasi perusahaan. Berikut adalah detail-detail laporan-laporan dalam pelaporan keuangan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan neraca atau balance sheet, yaitu menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada satu titik waktu tertentu. Lalu yang kedua ada laporan laba rugi, yaitu menampilkan pendapatan beban dan laba atau rugi bersih selama periode tertentu. Lalu yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yaitu menggambarkan perubahan dalam ekuitas pemilik modal selama periode. Lalu yang terakhir ada laporan arus kas, yaitu menunjukkan aliran masuk keluar kas yang dibagi menjadi aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Baik, selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas tentang taksonomi karakteristik normatif dalam akuntansi. Karakteristik normatif adalah sifat atau kualitas yang seharusnya dimiliki oleh informasi akuntansi agar laporan keuangan bisa digunakan dengan baik oleh para penggunanya. Menurut Ahmad Riyadi, dalam buku Accounting Theory, informasi akuntansi tidak hanya berisi angka-angka saja, tetapi juga harus memenuhi beberapa karakteristik tertentu supaya informasi tersebut benar-benar bermanfaat. Karakteristik ini menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan agar informasi yang disajikan dapat membantu pihak seperti investor, kreditor, dan manajemen dalam pengambilan keputusan ekonomi. Beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh informasi akuntansi antara lain relevansi, reliabilitas, komparabilitas, konsistensi, dan dapat dipahami. Pertama, relevansi, yaitu informasi yang disajikan harus berkaitan dengan kebutuhan pengguna dan bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Kedua, reliabilitas atau keandalan, artinya informasi tersebut dapat dipercaya dan didukung oleh bukti yang jelas. Selain itu, ada komparabilitas, yaitu laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dengan perusahaan lain. Kemudian konsistensi, yaitu penggunaan metode akuntansi yang sama dari waktu ke waktu. Terakhir adalah dapat dipahami, artinya informasi dalam laporan keuangan harus disajikan dengan jelas sehingga mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Dengan adanya karakteristik tersebut, laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dan dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan ekonomi.